Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapar ya? Lapar ya. Lapar pengantuk. Semuanya, semoga laparnya lapar ma'rifatnya. Kalau makan dari kecil makan, nggak berhenti-berhenti sampai sekarang. Alhamdulillahilladzi arrafana aqrabat turuqi ilaih wa huwa ma'rifatu habibihi ma'rifatu rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahilladzi tajalla bi asma'ihi al-husna wa bi sifatihi al-'ulya. Walhamdulillahilladzi awfaqana ila ma yuhibbuhu wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sirruhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha as-sirr al-a'zam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, Allahumma ya alim alimna ilman yanfa'una. Allahumma ya alim alimna ilman yuballighuna ilaik. Allahumma ya alim alimna ilman yuwassiluna ila hubbika wa hubbi man yuhibbuk. Amin rabbal alamin. Puji syukur kepada Allah. Orang beriman itu senang dia bersyukur, membaca alhamdulillah, susah pun masih membaca alhamdulillah. Semoga kita termasuk mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan nikmat yang paling besar adalah kita menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nikmat yang paling nikmat lagi adalah kita dilahirkan di penghujung zaman. Inilah penghujung zaman. Jika akhir zaman dimulai dengan kemunculan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akhir zaman ini muncullah semua pengetahuan. Jika ilmu-ilmu kebatinan yang menyimpang mulai zahir, maka ilmu-ilmu hakikat yang sesuai dengan syariat mesti dizahirkan juga. Meskipun kadang ada miskomunikasi, ada perbedaan istilah, silakan berdiskusi, berdebat, tapi tidak usah saling menghujat, tidak usah saling kafir mengkafirkan, apalagi sesat menyesatkan. Maka saya senang malam ini juga ada datang MUI ya. Semoga Allah jadikan MUI majelis yang membina umat, bukan yang menghina umat. Amin rabbal alamin. Syukur ini tidak sempurna kecuali dengan bersolawat menghubungkan hati kepada ruhaniyah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa abul arwah, beliaulah ayahanda semua ruh kita. Meskipun jasad ini tidak bernasab kepada As-Saggaf, Al-Idrus, Al-Mutahhar, apalagi Al-Mahmud. Tidak ada Al-Mahmud ya. Itu nasab baru malam ini. Tapi semua rohani kita bersumber dari rohani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita jika bersolawat sampaikan assalatu wassalamu alaika ya abal arwah. Salam atas engkau wahai ayahanda rohani kami. Kalau anak baca salam ke ayahnya, dia rindu bukan main. Pasti meneteskan air mata, pasti merasakan dirangkul, diperhatikan sang ayahanda. Itu sebabnya beliau ayahanda rohani selalu menyebut kita, bahkan sebelum berpisah meregang nyawa dan badannya. Beliau tidak lagi baca la ilaha illallah. Kenapa? Beliau sudah fana dan baka dalam tajalli Allah. Maka yang dibacanya apa? Ummati ananda rohaniku, ummati anak-anak rohaniku. Kita disebut-sebut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jika beliau menyebut dengan kerinduan, maka jalan kerinduan, tariqatus syauq, jalan kerinduan adalah cara bersolawat yang paling benar, cara bersolawat yang paling cepat. Itulah aqrabut turuqi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, jalan terdekat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini mau ngaji serius apa ngaji santai nih? Serius. Saya tadi dengar ada syair apa namanya tadi apa? Bismillah tawakkaltu Allah, bismillah sirullah, bismillah nurullah, bismillah la haula. Nah, nanti kita temanya itu aja ya. Yang saya hormati ayahanda Abah Kiai Haji Jumairi, mata'allahu fi hayati, semoga Allah berkahi hayat beliau ya. Yang beliau buka di majelis Rumah Kuning ini, itu yang dulu saya simak sedari kecil dari guru-guru tua saya. Kalau di Banjar orang nyebutnya ilmu kesempurnaan ya, atau ilmu dalam, begitu Abah ya, sahih ya. Kalau kami dulu nyebutnya kaji hakikat gitu aja, atau kaji ma'rifat, istilah saja yang beda. Apa bedanya dengan kaji tarekat? Kajian tarekat, kajian menyebut cara-cara teknik menyebut nama Allah. Kalau hakikat mengenal yang disebut, kalau ma'rifat mencintai yang disebut. Itulah rahasianya kenapa sholawat tidak dimulai dengan perintah tapi dimulai dengan cinta. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Itu pengumuman. Ada 80 lebih ayat yang memulai ya ayyuhallazina amanu, tapi khusus surat Al-Ahzab ini ayat berapa itu? Ayat 56 ya. Ahli sholawat ahbabul mustafa mesti hafal ayat, nama surat dan nomor ya. Nomor berapa? Aduh. Innallaha, jadi satu-satunya ayat yang mendahului ya ayyuhallazina amanu. Ya ayyuhallazina amanu di Quran lebih dari 80. Satu-satunya yang dimulai dengan pengumuman bahwa Allah cinta kepada yang disebut An-Nabi, itu surat Al-Ahzab. Maka Allah beri pengumuman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada hazan Nabi. Kenapa nggak langsung perintah? Karena kebanyakan hamba jika diperintah merasa disuruh-suruh terpaksa, merasa itu taklif, beban. Tapi ayat ini tidak bicara taklif, ini ta'rif, ini kemakrifatan, ini bab cinta. Orang kalau cinta, sholawatan sampai subuh pun tidak terasa pegel. Tapi kalau tidak cinta, 5 menit bersamanya badan sudah pegel-pegel, ingin angkat kaki sesegera mungkin. Saya yakin melihat wajah murid-murid Abah sebagian besar, kalau ngaji itu bisa lama sampai tengah malam, sampai lewat tengah malam. Kenapa? Karena cinta. Bukan hanya cinta kepada sosok guru, tapi ada nur ma'rifat yang Allah tumpahkan pada diri guru, nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ayahanda Jumairi dan keluarga dan semua pewaris dan juga ahlu bait daripada Syekh Muhammad Saman Al-Banjari Allah berkahi, amin ya rabbal alamin. Para guru, nih saya nggak hafal semua nih ya. Guru Udin, samping saya juga nama beliau Saifuddin juga nih Pak Kiai, semua Pak Jenderal ya. Guru Mahmud yang suaranya Masya Allah sampai ke alam Jabarut, suara kita sampai ke alam Carut Marut. Gus Arif ya, Gus Amin ya, dengan kopinya yang sampai menjulang ke langit, ke langit kerapat. Semua umara ya yang tidak mungkin disebutkan,
baik dari kalangan pemerintahan, dari kalangan TNI dan polisi. Ini nikmat saya ulang-ulang di mana-mana karena Allah perintah. Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis, akhir surat Ad-Duha. Fa amma, adapun terhadap nikmat Rabbmu maka ceritakan. Satu-satunya negeri yang selalu bersamai pengajian itu umaroknya, TNI-nya, polisinya, pemerintahannya hadir di pengajian, bukan mencurigai atau membubarkan pengajian. Itu cuma Indonesia. Cuma kalau yang lain susah, buat izinnya susah. Ada tapi dibuat izinnya rumit. Mungkin itu cara menjaga negeri supaya tidak kemasukan terorisme. Tapi kalau begitu tambah menjadi. Justru obat dari orang la khaufun alaihim walahum yahzanun, itu yang dibaca tadi oleh Guru Mahmud. Adapun man amana wa aslaha, orang yang beriman, iman di mana? Di kolbu, bukan di baju. Wa aslaha, dan dia memperbaiki dirinya senantiasa, dan itu namanya kajian ma'rifatullah. Itu aslaha bil ma'arif, yang mengislah dirinya dengan ma'rifat. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, itu obat galau. Ini pada galau kan? Ini jomblo kan? Kalian pasti galau tiap hari, walaupun suaranya merdu. Galau pasti. Ayuhal galawiyun. Apa obatnya? Iman. Iman di mana? Kolbu. Berarti obat galau ada yakin di kolbu. Yang kedua aslaha, mengislah kolbu dengan ma'rifat. Dalilnya apa? Sayyidina Muhammad SAW ditanya, hadis sahih riwayat Imam Ahmad, hadis yang sering kita baca, ya Rasulullah, bagaimana cara kami memperbaharui, mengislah, mentajdid kolbu kami, iman kami? Lalu beliau menjawab, aksiru min qawli la ilaha illallah, perbanyak. Kalau terjemahan orang tarekat, perbanyak wirid la ilaha illallah. Kalau terjemahan ahli hakikat, mantapkan hakikat pemahaman la ilaha illallah. Cobalah lihat pandemi 2 tahun lebih, orang ahli tahajud ketakutan, orang ahli torikot ketakutan. Kecuali torikotnya sudah sampai ke ma'rifat, pasti hilang galaunya, hilang takutnya. Orang bersyariat kalang kabut, kenapa? Beragamanya baru kulit. Padahal Rasulullah SAW awal mengajar agama, yang diajar adalah inti, yaitu ma'rifatullah yang ada di kolbu. Ini kalau nyuruh anak pertama pasti nyuruh sholat, padahal yang pertama disuruh ke anak bukan sholat. Sayyidina Luqman Al-Hakim alaihissalam, beliau pertama yang diajarkannya ma'rifat. Apa ma'rifat? Apa? Ma'rifat tauhid, ma'rifat syukur. Baru diajarkan sholat, supaya si anak tidak merasa dibebani dengan sholat. Anak kecil, yang pernah punya anak kecil, kalau jomblo ini nggak tahu. Ya, selamat jomblo, selamat menderita loh. Anak kecil, baby bayi, dipaksa makan oleh ibunya, bener nggak? Ibu-ibu maksa anak makan nggak? Sedih nggak anaknya kalau nggak makan? Sedih. Sampai kemudian si anak minta sendiri. Makan itu penting. Ini, jomblo, kalian kalau mau makan diingetin bapak ibu dulu nggak? Minta malah ya. Sama. Awal-awal diajar dulu ma'rifat, lama-lama dia minta bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung serius gini ya. Belum masuk syair yang tadi tuh. Sebelumnya mari kita baca suratul Fatihah untuk diri kita, rohani kita, kolbu kita, guru-guru, masyayikh, dan sang maha guru al-muallim al-azim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Waladhdallin. Kembali ke innallaha. Coba perhatikan semua ayat, ya ayyuhalladzina amanu
itu 80 ayat lebih, itu menjadi permulaan setiap ayat kecuali surat Al-Ahzab, dimulai dengan innallaha. Kenapa? Supaya orang bersalawat bukan dengan beban, tapi dengan rasa rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semua ibadah itu ibadahnya si hamba, kecuali ibadah namanya sholawat. Kalau sholat subuh bisa digantiin nggak? Ya Allah, sholat dong 2 rakaat gitu. Ya Allah, wakilkan aku sholat, bisa nggak? Atau ngomong ke malaikat, malaikat gantiin aku sholat dong, bisa nggak? Tapi kalau sholawat, lafaz sholawat gimana? Sahabat bertanya, hadis Sahih Bukhari dan Muslim, ya Rasulullah, kaifa nusalli alaik? Bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau? Apa jawaban beliau? Qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qulu, katakanlah Allahumma, ya Allah. Itu terjemahan. Kalau bagi orang ngaji ilmu hakikat, Allahumma salah satu sir asma, karena di situ ada mimnya. Allahumma. Gimana cara bacanya? Allahumma, bukan Allahumma. Allahum, dia mesti ditasdidkan. Allahumma, ya. Dan dia harus idgham, ya. Ada rahasia di situ. Nah, nantilah lain waktu Abah yang cerita apa rahasianya. Sholli ala Muhammad. Mohon engkau bersolawatlah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang bersolawat siapa? Kita atau Allah? Siapa yang bersolawat? Hamba atau Tuhan? Allah. Itu satu-satunya amal ibadah yang Allah menyertai ibadah, bahkan dialah yang menyebut sendiri. Maka ibadah solawat, itulah maksud kami dulu mengatakan solawat lebih wajib dari sholat. Kenapa? Belum ada sholat Allah sudah bersolawat. Sahih amla. Belum ada zakat Allah sudah bersolawat. Lebih dulu wajibnya solawat. Solawat menjadi sah sholat, menjadi sah khutbah. Nggak ada solawat diterima nggak sholat? Nggak diterima. Oleh karenanya salah satu pesan guru-guru tua, hidupkan majelis maulid dan buat kajian mengenal yang dimaulidkan. Wa rafa'na laka dzikrak, kami angkat bagi engkau hai Muhammad dzikrak, sebutanmu. Maka orang yang menyebutnya, yang ikut mengangkat namanya, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak apa-apa nggak terkenal di bumi, yang penting terkenal di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak apa-apa nggak dikenal sama Abah Jumeri, yang penting Allah yang disembah oleh Abah mengenal kita. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana caranya? Kita nggak sanggup datang dengan ibadah. Ada seseorang di zaman dahulu disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi, dia ibadah 500 tahun. Lalu ketika di padang mahsyar dia mengatakan, ya Rabb adkhilnil jannata bi'amali, masukkan aku ke surga dengan amalku. Kata Allah, la bi rahmati, dengan rahmatku. Akhirnya dia demo. Ada orang suka demo. Ternyata nggak hanya di Jakarta orang suka demo, nggak hanya di Makassar, nggak hanya di Cirebon gitu. Sampai ke sebelum masuk surga pun orang suka demo. Akhirnya Allah mengatakan, oke kalau gitu ya, ambil semua amal. Berapa 100 tahun? 500 tahun. Ambil satu nikmat mata, ditimbang, ternyata matanya dipakai juga 500 tahun. Mata itu nggak pernah maksiat, baru satu mata. Ketika selesai ditimbang, Allah mengatakan, ambil satu lagi. Dia minta ampun, Rabbighfirli, ya Rabb ampuni aku. Jika engkau ambil timbang satu lagi, tentulah amalku jadi 0. Berarti masuk kemana dia? Masuk neraka. Maka dia mengatakan, adkhilni al-jannata birahmatik,
Ya Allah, dengan kasih sayang Engkau, kasih sayang Allah itu ada pada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang tahu dia bisa lolos ke satu tujuan dengan orang itu, pasti cari usaha mendekat orang itu, benar nggak? Kalau orang semua sudah tahu, nanti jangankan kita 124.000 para nabi lebih kurang, semuanya tidak mampu menyelamatkan dirinya, apalagi umatnya, kecuali dengan izin syafaat rahmat Allah yang ada pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pasti orang mau cari cara dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul, kita mulai dari bawah. Ma'rifatul Rasul itu gerbang wajib mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi pilihan nama ini bukan sembarangan dari Al-Mukarram Syekh Muhammad Saman Al-Banjari. Semoga Allah merahmati beliau, mengkuduskan rohani beliau di alam sana. Qaddasallahu sirrahul aziz. Amin ya rabbal alamin. Suatu kali seorang wali Allah dengar kisah Isra. Apa kisahnya? Kisah Isra Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih Bukhari dan Muslim juga. Marra bi qabri Musa wa huwa yusalli fi qabri. Melewati kuburan Sayyidina Musa dan dia sedang sholat di dalamnya. Apa kata seorang wali? Ya Rabb, jika engkau matikan aku, tolong hanya matikan tubuhku, tapi tetap jadikan ruhku sholat seperti Nabiullah Musa sholat. Maka matilah ia. Muridnya bermimpi malamnya melihat gurunya masih sholat di dalam kuburnya. Sholat di kubur masih dapat pahala nggak? Masih ada pahala nggak di kubur? Nggak ada. Apa yang dicari orang di kubur? Al-qurbah ilallah, kedekatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu baru sholat yang sebenarnya. Jadi sholat hakiki itu sholat orang mati. Sholat orang mati. Dalam surat As-Sajdah, orang masuk kubur, apa kata mereka? Farji'na na'mal salihah. Ada ayatnya? Halo ahbabul Mustafa, apa? Ya Allah, kembalikan kami, sesaat saja kami akan beramal soleh. Dulu guru saya pernah ngomong gini, Abah, semua arwah di alam kubur itu suka nebar janji. Nggak hanya nebar janji ke orang yang ditemui, bahkan dia ngombalin Allah. Ya Rabb, ya Allah, farji'na na'mal soleh, sesaat saja. Sesaat saja aku pulang ke dunia, aku beramal saleh. Wa afdal a'mal la ilaha illallah. Amal paling tinggi ma'rifat la ilaha illallah. Dia mau ngaji la ilaha illallah. Kenapa? Yang pertama ditanya di kubur, sholat, haji, zakat, umrah. Kan, apa yang pertama ditanya? Man rabbuka? La ilaha illallah. Maka orang itu minta, ya Rabb, izinkan aku pulang sebentar ke kampung dunia. Na'mal salihah, kami beramal soleh. Wa afdalul a'mal an ta'rif an la ilaha illallah. Engkau mengenal la ilaha illallah. Oleh karenanya perintah di Quran satu-satunya kalimat fa'lam, selebihnya fa'lamu, fa'lamu, fa'lamu. Satu yang kepada Nabi Muhammad SAW, fa'alam annahu la ilaha illallah. Surat apa itu ahbabul Mustafa? Surat apa itu? Ayo kalau tahu nih kasih nih ridanya nih. Ini udah pakai kemana-mana, ini udah pakai zikir, udah pakai suluk nih. Ah, telat, nggak jadi deh. Surat Sayyidina Muhammad ayat 19. Angka 19 itu angka spesial dalam zikrullah. Guru Mahmud sudah tahu. Fa'alam
Apa arti fa'lam? Maka ma'rifatilah, bermakrifatlah engkau, annahu, sebelum la ilaha illallah, annahu dulu. Itulah bismillahi sirrullah, dengan nama Allah, itulah dia sir Allah. Makanya syaitan gak suka orang zikir karena itu sirnya Allah. Tapi kalau ada ustadz ulama mengatakan bid'ah, mungkin dia salah baca atau kurang baca. Kita husnuzon, nggak boleh juga bilang itu ulama syaitan, nggak ya. Paling-paling nanti kita yang dituduh ulama ngaji hakikat nih, kabar buruk nih, mau dengar kabar buruk? Dulu kata Syekh Arsyad menukil dari gurunya Datuk Kelampayan ini berkalam, engkau kalau belajar ma'rifatullah siap-siap yukaffiruka. Siapa yang mengkafirkan engkau akan dikafir-kafirkan. Bukan orang kafir yang mengkafirkan kita. Alfu siddiq, ribuan orang-orang yang soleh, orang yang berilmu. Saya yakin nih Abah Jumeri ini sudah berkali-kali nih dituduh sesat ini, ya. Selamat sesat Abah, selamat dituduh sesat. Nabi Muhammad SAW pernah dituduh sesat gak? Ya. Nabi Muhammad SAW disebut fi dhalalim mubin, sesat yang nyata, yang ngomong Abu Jahal, Abu Lahab. Kalau sekarang mungkin abu yang lain, ya, abu-abuan. Ya emang nama-namanya abu-abu itu suka nyesatin ilmu begini emang. Lucunya baru berasa kebelakangan sama dia. Yang baru meninggal kan, Masya Allah, itu nggak percaya Fatihah nyampe ke alam kubur, dikirim Fatihah, senang itu. Ya, kita kan nggak boleh benci. Sidi Al-Imam Subki, Taqiyuddin Subki, ayah dari Tajuddin Subki, mujtahid mutlak di masanya, itu sering ketemu dengan imam salafi namanya Imam Taqiyuddin Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Siapa namanya? Ibnu Taimiyah. Wafat Ibnu Taimiyah 728 Hijriah. Yang pertama di majelis baca Al-Fatihah, musuhnya ulama Aswaja namanya Taqiyuddin As-Subki, seorang mursyid tarekat Syaziliyah, mursyid tarekat beliau. Ngirim apa? Ngirim Fatihah. Kenapa? Ibnu Taimiyah percaya Fatihah nyampe. Yang baru meninggal kasihan, dia nggak percaya tuh ya. Sidin nggak percaya Fatihah nyampe, dikirimin Fatihah pasti terima di sana. Siapa yang ngomong? Gurunya, imamnya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim punya kitab, judulnya apa? Ar-Ruh. Apa judul kitabnya? Ini ngaji santai dulu, ngaji yang hot-hot itu nanti. Apa kata Imam Ibnu Qayyim? Saya punya dalil lebih dari 29 bahwa amal orang hidup sampai ke orang mati. Amal orang hidup sampai kepada orang mati. Salah satu yang sampai bacaan suratul Fatihah, bacaan zikir. Dan saya mau ketawa tadi di mobil, Abah juga cerita, beliau kirim doa untuk yang baru meninggal itu. Luar biasa. Ila ruhi, siapa namanya? Jangan disebut ya. Ila ruhi Fulan bin Fulan as-Salafi al-Fatihah, gitu ya. Nyampe. Walaupun dia bilang nggak nyampe di dunia, karena dia belum masuk sono. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Jangankan orang mati, orang hidup dikirimin Fatihah nyampe. Kirim Fatihah ke guru, nyampe ke guru.
Tapi jangan coba-coba ngirim ke kekasih gelap ya. Nanti disambar syaitan. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Ngelirik siapa yo? Oh, Ahbabul Mustafa di kerap nih. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Sedekah nyampe nggak ke orang mati? Nyampe. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Subhanallah sadaqah, alhamdulillah sadaqah, Allahu akbar sadaqah, la ilaha illallah sadaqah. Ini nggak hanya duit doang nyampe, bismillah nyampe semua ya. Dan beruntungnya guru-guru alim yang mengajarkan zikir, mengajarkan ma'rifatullah, mengajarkan tarekat, mengajarkan wirid ma'rifat. Dia mati tapi doa-doa muridnya terus mengalir. Dan kabar gembiranya, satu ilmu, satu majelis, jika gurunya mempunyai nur yang kuat, maka dia wafat pun nurnya tidak padam. Ini tanda bukti nurnya tidak padam. Kami sudah keliling juga beberapa tempat di Kalimantan, sampai ke pelosok-pelosok, majelis Al-Mukarram ada di mana-mana. Ya, barakallahu lahu fi alamihil barzakhi, amin rabbal alamin. Fa'lam annahu, jadi yang pertama kali dipelajari ma'rifatul huwiyah. Apa istilahnya? Ma'rifatul, coba baca surat Al-Ikhlas yang setara sepertiga. Qul huwallahu ahad. Berapa kali nyebut nama hu? Qul huwallahu, 2 kali nyebut hu. Allahus samad, sebut lagi hu. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berapa kali nyebut hu? Ha besar 3. Itulah sulusul Quran. Qul huwallahu ahad, Allahu 3. Itu yang disebut sulusul Quran inda ahlil haqaiq, menurut orang yang mengerti ma'rifat. Ulama sampai sekarang masih beda pendapat. Kenapa ini disebut sulusul Quran? Sepertiga Quran ada di kulhu. Dari dulu ada yang mengatakan, oh di sana ada ma'rifatullah, sifat-sifat Allah. Betul, sifat Allah ini banyak. Yang mana yang paling inti? Itulah kalimat hu. Kul hu, 3 kali dibaca. Kul huwallahu ahad, Allahu samad. 3 huruf, 3 kali. Salah satu kajian-kajian para aulia, ma'rifatul huruf, mengetahui rahasia huruf, bukan untuk bikin jimat, bukan. Itu mah kerjaan dulu tuh, yang pojok tuh dulu kerjaannya begitu kali. Iya, pernah belajar dapat ijazah, ada kitabnya mujarobat ya Gus ya. Kelihatan wajahnya. Barakallah fiik ya. Itu orang Banjar juga dulu ngaji begitu, sama. Cek Kodam. Hati-hati belajar begitu ya. Syamsul itu mah yang kemarin ke Israel. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi. Jadi annahu, mengetahui huwa itu kita buka sedikit saja, hanya sedikit yang perlu dibuka malam ini. Tadi bismillahi sirrullah. Hu itu adalah sir Allah pada bismillah. Di zaman salafus soleh, ini kan lagi rame nyebut salaf. Kita juga punya salaf, namanya Imam Abu Bakar Sahal At-Tustari. Coba diulang, Abu Bakar Sahal At-Tustari. Wafat tahun 283 atau 84 Hijriah, lebih kurang. Punya tafsir kerohanian. Imam salafus saleh ini bukti bahwa tafsir sufi, tafsir zauq, tafsir rasa, tafsir isyarat bukan buatan ulama belakangan, tapi dari ulama salafus saleh, salaf yang saleh.
Apa kata beliau pembukaan Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Alifnya tidak beliau sebut. Ba, bahaullah. Sin, sanaullah. Kalau kata guru tadi, sir, sirrullah. Mim, majdullah. Jadi ilmu ini bukan ilmu baru. Sudah ada kitabnya, sudah dicetak. Masalahnya yang merasa ulama, yang suka menjudge, memfatwakan sesat, tidak baca. Itu aja masalahnya. Padahal perintah pertama Quran, Iqra. Dia mengkhianati Quran, dia tidak Iqra. Kalau ini rahasia, kenapa Imam Tustari buka? Kalau rahasia tidak dibuka. Rahasia disimpan. Maka semua rahasia yang dibuka, dia bukan rahasia lagi. Dia mesti dibagi. Oh ini berat, siapa bilang berat? Bukankah ilmu fikih juga rahasia? Ketika dibuka di kitab fikih tidak jadi rahasia. Ilmu hadis dulu jaga rahasia, kata Imam Sya'bi. Dulu ilmu hadis ini hanya disimpan di dada para ulama. Ketika kertas ada, orang salin di kertas, syarakana ghairuna, syarakana man laysa minna, maka ikut berbicara tentang hadis yang bukan ahli hadis, maka ngomongnya berhadas. Padahal yang dibaca hadis, katanya ahlul hadis, tapi dia omongan yang ahlul hadas. Hadas itu ngomong kasar, membid'ahkan orang, ngata-ngatain orang, nyisak-nyisakin orang, itu hadas. Hadasnya lisan. Sama, itu rahasia, ini juga rahasia. Kalau sudah dibuka, wajib dijelaskan. Saya tanya ke ahli fikih, Tuan Guru kenapa buka kitab fikih Matan Abi Syuja? Supaya sholat orang benar, begitu jawabnya. Oh, kalau gitu Tuan Guru kan nanya kepada saya, kenapa ente buka-buka kitab hikam, kitab insan kamil, kitab hakikat? Apa jawaban kita? Sebagaimana guru membuka kitab Matan Abi Syuja, kitab fikih Syafi'i, supaya sholat orang benar, maka kami juga buka kajian hakikat, kitab hakikat, supaya hakikatnya tepat. Kalau enggak nanti orang ngomong hakikat suka-suka. Maka kitab ilmu hakikat wajib dibuka, karena dia bukan rahasia lagi. Maka kita buka di Jakarta Guru, kitab Al-Insan Kamil. Baru kita buka, sengaja kita buka. Kita nantang orang yang mengkafir-kafirkan Imam Al-Jini. Imam Ahlus Sunnah dikafirkan. Anak bocil baru kemarin sore baca kitab tasawuf sudah langsung mengkafir-kafirkan Imam Wali Kutub. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sebagaimana ahli hadis buka kitab hadis supaya orang tidak pakai hadis palsu, kita buka kitab hakikat supaya orang tidak mengikuti hakikat palsu. Terus gimana? Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk kebaikan. Enggak usah saling salah menyalahkan. Tapi itulah masalahnya. Iyakumul hasad, sang baginda mengatakan jauh-jauhlah iri dengki. Tapi umatnya ada khianat, dia iri dan dengki. Kenapa? Kullu ni'matin mahsudah. Setiap nikmat itu pasti ada orang yang iri. Wa afdalun ni'am ni'matu ma'rifatillah. Nikmat paling indah, paling lezat, paling tinggi, paling sempurna adalah nikmat mengenal Allah. Maka orang-orang kayak beliau-beliau yang samping kiri kanan saya ini, orang-orang yang paling dicemburi syaitan, paling dibenci oleh orang-orang yang hasad. Kalau syaitannya masuk ke tubuh orang berjubah, maka dia keluarkan fatwa sesat. Kalau masuk ke yang berseragam, ditangkap. Tapi alhamdulillah nggak ada ya, malah ikut ngaji, alhamdulillah ini. Alhamdulillah kita senang ngeliat jenderal ngaji, Pak Polisi ngaji, Masya Allah. Saya berharap ini tanda, semoga ini kebangkitan Islam ada di Indonesia. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Nabi, ini yang saya takuti, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, nanti di akhir zaman kalian itu banyak, senang nggak disebut banyak, tapi buih. Nauzubillah, buih itu diginin dikit hilang habis, gertak dikit mundur.
Dibentak dikit mundur, dicaci dikit mundur, dipuji dikit melayang. Itu buih. Kenapa? Karena di kolbunya ada satu penyakit namanya wahan. Apa arti wahan? Wahan ini penyakit virus akhir zaman. Ini lebih bahaya daripada pandemi COVID-19. Wahan itu hubbud dunya wa tulul amal, cinta dunia. Dunia itu apa aja? Popularitas, tas, dan yang gendong tas. Popularitas, tas, dan yang gendong tas. Yang gendong tas siapa? Ya saudari-saudari kita ini. Ya. Jadi itu hubbud dunia. Apa kata Nabi SAW? Ini bukan kalimat penghinaan, ini kemuliaan dari SAW. Dunia itu mata, kesenangan, kebahagiaan, keseruan. Maka jangan serius-serius amat di dunia, ya, seru-seruanlah di dunia. Wa khairu mata'iha mar'atun salihah. Sebaik-baik yang engkau harus happy adalah berurusan dengan perempuan yang salihah. Semoga yang hadir ini mar'ah salihah. Amin rabbal alamin. Senang kalau udah ngomong gitu, jomblo ini. Kalau itu belajarnya ke beliau ini, Sahibul Ma'rifah, Al-Arif biha wa bihinna. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Saya mau besok mau ngambil ijazahnya. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Dan penyakit kedua tulul amal. Apa itu tulul amal? Panjang angan-angan, belum terjadi udah takut. Nanti kalau begini gimana? Ini mohon maaf nih para kiai, jangan sampai kiai ada yang ngomong begini. Ente buka kajian tasawuf? Iya, yai. Nggak takut nanti ditinggal jamaah? Waduh. Pernah digituin nggak abah? Pasti pernah digituin orang. Nggak takut nanti dibenci sama kelompok salafi? Saya digituin orang. Yang ngomong kiai. Bukan satu dua orang kiai, berkiai-kiai. Istilah yang muncul malam ini ya, berkiai. Astagfirullahaladzim, saya istighfar dan syahadat berkali-kali. Saya bilang, Pak Kiai, semenjak kapan kita ngajar ingin cari ridho jamaah, ingin menyenangkan hati Wahabi? Sejak kapan? Hah? Jalan ini jalan penuh cacian. Jalan ini jalan dicaci maki, dihujat, dikafirkan. Karena itu yang diwariskan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang dikatakan oleh Waraqah bin Naufal, apa kata dia? Seandainya umurku panjang, aku akan menemanimu saat engkau diusir. Hadis Sahih Bukhari Kitabatil Wahyi, masih bab pertama. Hadis kedua, bertanyalah baginda Nabi Muhammad SAW, wahai Waraqah, paman dari Sayyidah Khadijah, awa mukhrijiyahum, apakah orang yang mengalami yang aku alami ini akan diusir? Dan belum katakan iya. Itulah takdir sunnatullah, orang dapat ilmu ma'rifatullah. Jadi ini bukan mau menghibur abah, tapi memang begitu jalannya, ya. Dan semoga orang-orang yang menyandang gelar ulama kiai bisa memahami ini, ya. Amin ya rabbal alamin. Jadi fa'lam annahu, maka ilmuilah, ma'rifatilah hu. Jadi setiap kali ke sini saya coba buka ayat yang lain, nggak bisa abah, selalu ayatnya ini. Karena kata Sidi Ahmad Muhammad Al-Qatani, ya, beliau punya kitab judulnya Khabiatul Qaul, ya, saya ingat saya itu judul kitabnya. Itu kitab ma'rifat sholawat. Apa kata beliau? Ini ulama yang dari Maroko meninggal sebelum 40 tahun masa penjajahan, mungkin karena dibunuh. Karyanya lebih dari 300, umurnya belum 40.
karyanya lebih dari 300, tebal-tebal, umurnya meninggal sekitar 33 tahun. Itu gimana caranya? Maka salah satu karomah aulia, karya dia banyak. Karya itu bisa jadi ajarannya, jamaahnya, bisa jadi kitabnya. Apa dalilnya? Sidi Al-Mursi, murid Imam Syazili, ditanya, mana karya kitab engkau wahai Tuan Mursi? Gurunya pengarang Hikam Notailah. Apa jawab beliau? Ashabi, murid-muridku. Murid itu juga karya, dan karya paling penting adalah murid, bukan buku. Ini banyak yang salah paham, dikira karya paling penting buku, mereka ditulis buku, dia tinggalkan muridnya. Dia lupa menukir, menulis di kolbu muridnya, di jiwa muridnya. Dan itu akan berlanjut sampai akhir zaman. Maka kita sampai hari ini saya lagi cari-cari karya Imam Bahauddin Shah Naqsyabandi, belum ketemu. Kalaupun ada risalah hanya mansub ilahi, dinisbatkan. Tapi salah satu thariqat paling besar hari ini yang juga diambil oleh Al-Mukarram, thariqat Naqsyabandiyah, Qadiriyah Naqsyabandiyah. Kalau Syekh Abdul Qadir banyak karyanya, Syekh Samman Al-Madani banyak karya zahirnya, juga karya batinnya. Jadi karya terpenting apa? Murid yang jadi murid, yang jadi murad. Jadi si murid awalnya dia berkehendak mengenal Allah. Jika Allah sudah mengenalkan diri kepadanya, bernamalah murid itu murad. Apa sebutannya? Murad, orang yang dikenalkan sirrullah kepadanya. Nggak mesti jadi murid, nggak mesti jadi muallim. Maka ini murid-murid sekarang salah faham, ya, penerus itu mesti punya majelis. Tidak. Hidupkan dulu majelis di kolbunya, baru dia sanggup buka majelis yang terbuka. Pesantren itu intinya di bangunan berkubah, berkaligrafi, atau kiai yang mengajar. Banyak bangunan berkubah, ada gurunya di situ, berarti itu bukan pesantren, itu rumah hantu. Rumah hantu, tapi tempatnya biasa aja, nggak ada kubahnya, ya, warnanya kuning lagi kan. Tapi ada orang mengajar, itu pesantren, walaupun tidak dikasih nama pesantren. Pesantren ma'rifat. Kalau pesantren di Jawa, di tempat Gus, pimpinan Ahbabul Mustafa ini, itu kebanyakan ngaji kitab yang tertulis, yang tersurat. Kalau ini bolehlah disebut pesantren ngaji kitab yang tersirat. Alhamdulillahirabbil. Ciri-ciri orang alim, dia tidak menjudge sesuatu yang dia tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, cukup mengatakan la adri, aku tidak tahu. Mungkin ada ilmu di luar ini. Jangan ulangi kisah Sayyidina Musa yang mengatakan ketika ditanya, "Hei Musa, apakah ada orang yang lebih alim daripada engkau?" Jawaban Sayyidina Musa, hadis Sahih Bukhari, "La, tidak ada." Maka langsung turun perintah, disuruh ngaji ke kiai pelosok namanya Khadir alaihi salam, nggak dikenal siapa-siapa. Disuruh jalan kaki dan dikasih isyarat yang aneh, bawa ikan, ya, ikannya pun nggak tahu, mungkin jenis ikan koi apa ikan apalah itu, ya. Kalau ikannya hilang berarti di situ kan, apa hubungannya ikan dengan Nabi Allah Khadir alaihi salam. Dan Nabi Allah Musa, dia sadar dan dia mau berguru lagi, ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi fa'lam, dalam bahasa Arab fa'lam berarti ada alimnya, ada ilmnya, ada maklumnya. Ada orang alimnya fa'il, ada ilmnya masdar, ada maklumnya, maf'ulnya yang diketahui. Maka pasti ada muallimnya yang ngajar, mesti ada muta'alimnya yang belajar. Maka fa'lam, rukun ngaji ma'rifat, mesti ada mursyid, mesti ada. Coba kalau punya kitab nih, coba taruh kitab di rumah 2 hari, besok langsung alim nggak?
Beli kitab hikam, simpan di kamar 7 hari, langsung alim nggak? Loh kenapa? Karena sudah ada kitab. Karena itu kitab kertas. Dulu di masa Rasulullah SAW tidak ada. Kita sering sampaikan ini. Ya, zalikal kitabul la raiba fi. Demikianlah Alkitab. Kitab yang tidak ada keraguan dalamnya. Di masa Rasulullah SAW sudah ada buku belum? Buku cetakan, sudah ada belum? Buku tulisan? Masih jarang. Maka jika disebut Alkitab, bukan buku lembaran-lembaran itu. Bukan buku lembaran. Alkitab itu yang la raiba fih, yang tidak ada ragu, berarti tempatnya di dalam kolbu. Maka Sayyidatuna Aisyah sedikit-sedikit bukalah rahasia sirrullah. Bismillah sirrullah. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Ketika ditanya, akhlak Nabi apa? Jawabannya apa? Al-Quran. Jika akhlaknya Quran, terus yang punya akhlak apanya Quran? Jika akhlak Nabi Quran, terus zat sosok yang berakhlak Quran itu apa? Itu ditanya ke Abah Jumeir ntar. Ya, sengaja kita kantuk itu. Thayyib, kata guru. Ada lagi hadisnya. Iqra'ul Qur'an, bacalah Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ahli. Bacalah Quran, itu terjemahan harfiah. Kalau orang ngerti bahasa Arab, Iqra artinya ijma'u, kumpulkan rahasia Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Di riwayat kedua, li ahli. Karena sesungguhnya Quran nanti datang pada hari kiamat syafi'an, sebagai orang yang memberi syafaat bagi ahli, bagi keluarganya, bagi sahabatnya. Ada 2 riwayatnya. Maka orang yang dapat syafaat nanti 2, ashabun Nabi SAW, ahlun Nabi SAW. Ini pakai hadis ini, dua-duanya hadis sahih. Satu apa? Ashabun Nabi, sahabat baginda SAW. Yang kedua, ahlun Nabi SAW. Karena Al-Quran syafi'an, yang memberi syafaat nanti di hari kiamat siapa? Quran tiba-tiba datang seperti Alkitab, terus berkaki, bertangan, berkepala gitu. Coba bayangkan, kitab terus punya kepala, punya tangan, punya kaki gitu. Bukan. Itu yang kita maksud tadi. Jika Nabi Muhammad SAW akhlaknya Quran, terus bilaunya siapa? Beliau itulah hakikat Bismillah, sirrullah, sirrur rahman, sirrur rahim sallallahu alaihi wasallam. Maka yang datang itu bukan lembaran-lembaran cetakan-cetakan yang ada di Jakarta, di Bandung, di Surabaya itu. Nanti di bayangan orang awam, Al-Quran itu nanti datang huruf-hurufnya kayak film-film yang ditonton orang cek hodam itu. bukan begitu. Sirrul Quran Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sirnya Quran itu langsung dijawab malam ini apa? Sirnya Quran itu Sayyidina Muhammad. Beliaulah yang datang. Kenapa? Di hadis Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, semua ulama sepakat dengan hadis ini, ahli hadis, bahwa nanti yang memberi syafaat satu-satunya hanya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ya'ti syafi'an, dia datang memberi syafaat. Maka Nabi SAW kadang datang dengan wajah nurul Quran, kadang datang dengan wajah nur salawat, kadang datang dengan nur jihad, nur zikir, nur ilm, nur, semua nurun ala nur. Dengan itulah beliau menerangi orang yang sedang kegelapan nanti di padang mahsyar. Dengan nur itu beliau memberikan harapan.
dan membantu semua orang-orang yang ahluhu wa ashabuhu, keluarganya dan sahabatnya nanti di hari kiamat. Maka ketika semua umat mencari Nabi Adam, itu ada sekelompok, dua kelompok, satu ahluhu, yang kedua ashabuhu, keluarganya Nabi. Keluarga Nabi itu tidak hanya habaib, keluarga Nabi itu al-musalli alaih, orang yang bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, wa huwa mushtaq ilaih, wa huwa sadiqun fi salatih, dia betul-betul rindu dan cinta kepada yang disalawatinya Sayyidina Muhammad SAW. Fahuwa min ahlin Nabi SAW, yang mengatakan ini bukan saya, Syekh Abdul Qadir Jilani, Bahauddin Syah Naqsyabandi, Syekh Muhammad Karim Sammani, bahkan sebelumnya Muhammad Taqiyuddin Subki. Allahumma salli ala alih, ya Allah turunkan rahmat kepada Nabi Muhammad dan alih keluarga, manhum kullu ummati, semua umat yang cinta kepada beliau, manhum al-musalli alaih, yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga semua yang hadir malam ini adalah ahlun Nabi SAW. Amin rabbal alamin. Maka solawat jangan minta buahnya di sini. Biarkan kalau ada buah, alhamdulillah, tanda solawat kita diterima. Bersolawat tiba-tiba dapat al-fat, alhamdulillah. Solawat tiba-tiba besok nggak jomblo lagi, alhamdulillah. Tapi niatnya bukan itu. Niatnya hanya ingin mendapatkan cinta syafaat Sayyidina Muhammad SAW. Dan Allah hanya bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW, lalu mengalir salawat itu kepada orang-orang yang beriman, yang bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan salawat itu natijahnya di Quran apa? Bukan biar nggak jomblo, biar bayar utang, no. Liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, itu jelas Qurannya, masih surat Al-Ahzab itu kalau nggak salah ya, betul Guru Mahmud ya. Walladzi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur, dialah yang bersolawat kepada engkau, dipisahkan, dan malaikat. Kenapa? Salawat Allah qadim azali, tetap selama-lamanya. Salawat malaikat hadis baru, hadas, muhaddas, kata Abah Guru Sekumpul. Salawat Allah qadim azali. Apa arti qadim? Tidak bermula, tidak berakhir. Sekali dia bersalawat, selama-lamanya dia bersalawat. Maka sekali Allah bersalawat kepada seorang hamba, selama-lamanya Allah bersalawat kepada si hamba. Maka Allah jika salawat kepada ruh seorang hamba di alam arwah, di alam musyahadah dahulu, alastu bi rabbikum, maka salawat itulah yang sampai malam ini. Makanya antum hadir juga malam ini. Ini berkah salawat yang dulu ada sampai sekarang masih ada. Walaupun wajah kita nggak secakep wajah para habaib ya, yang irungnya mancung ya, yang kulitnya Masya Allah, jenggotnya rapi. Kalau kita panjangin jenggot, satu ke arah barat, satu ke arah timur. Allahumma salli wa sallim barik alaih. Ketika semua orang mencari Nabi Adam, mencari Nabi Nuh, sebuah nabi, cuma dua kelompok yang tidak bergerak kepada para nabi itu. Mereka menunggu Nabi Muhammad SAW. Itu ashabun Nabi, ashabat Nabi. Dan juga siapa? Keluarga Nabi. Keluarga Nabi ada dua, ada saudaranya para anbiya, dan ada umatnya, anak-anak rohaninya. Semoga kita termasuk, amin rabbal alamin. Mereka menunggu, karena sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana laha, yang mereka cari ke Nabi Adam itu ada padaku. Hadis Sahih Bukhari. Datang lagi ke Nabi Nuh, Nabi Muhammad SAW masih berteriak mengatakan, ana laha, itu salawat, itu syafaat, aku yang punya, bukan Nuh. Berarti beliau ini siapa? Nabi Nuh gak berdaya, Nabi Adam gak berdaya, datanglah orang ke Nabi Ibrahim gak berdaya. Kata beliau, ana laha. Begitulah terus, murid-murid cari guru, guru-guru cari mursyid, mursyid-mursyid cari imam,
imam-imam mencari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wajib punya mursyid. Orang tidak bermursyid, apalagi membatalkan kajian-kajian kemursidan. Dia hanya mengandalkan baca kitab. Kitab pengarangnya sudah mati. Betul nggak? Pengarangnya sudah mati. Kalimat itu diambil orang-orang Barat. Ya. Death of author. Oh, ada begitu bahasanya. Mautul mu'allif. Ada kaedahnya. Saya kalau nulis buku, walaupun saya masih hidup, saya dianggap sudah mati. Buku itu dia akan berkembang sendiri pemahamannya. Kita tidak bisa atur perkembangan itu karena si penulisnya dianggap sudah mati. Apalagi dia sudah mati beneran. Penulis kitab-kitab kuning sudah banyak yang meninggal kan? Rata-rata sudah meninggal. Maka kalau kita punya kitabnya belum tentu bisa dapat jalannya. Coba dikasih kitab Asrarus Shalah. Wah, keren kan judulnya? Ini guru-guru ini punya nih belum buku itu ya? Itu pegangannya Al-Mukarram, pegangannya Bagurus Kumpul, bahkan juga yang disalin dulu oleh Datu Kalampayan, Syekh Arsyad. Ada Asrarus Shalah. Alhamdulillah ulun guru Allah izinkan pernah bertabaruk membuka lagi kajian kitab Kanzul Ma'rifah di dalam pagar dengan guru Daudi, alhamdulillah ya, dan zuriat-zuriat beliau yang ada di dalam pagar. Kitab yang sudah lama ya ditaruh, kita buka lagi dengan izin Allah, khatam 2 kali ya, alhamdulillah. Itu kitab saya kasih antum nih, Asrarus Shalah. Coba sholatnya jadi khusyuk nggak? Itu cara sholat khusyuk. Nggak bakal khusyuk. Kenapa? Khusyuk itu bukan di lembaran kertas. Khusyuk itu ada di sudur al-arif billah, di dada orang yang kenal kepada Allah. Kalau handphonenya mati, dicasnya kemana? Ke tembok atau ke mana? Apa ke hidung? Kemana? Apa ditaruh di dekat lampu terus bisa langsung gitu? Kan gak bisa. Mesti dicolok kepada tempatnya. Maka banyaklah orang dia dekat bersama mursyid tapi dia tidak tahu sirnya mursyid. Banyak wali meninggal baru dia tahu, yang meninggal wali toh. Baru menangis menyesal, ya Allah saya tetangga wali Allah, seandainya dulu waktu dia hidup saya ngaji. Begitu, selalu begitu. Bahkan kalau perlu tutup jalan kalau ada majelis, ganggu aja. Kecuali di Martapura Kumpul, Masya Allah, itu karomah Bagurus Kumpul itu ya. Orang kalau ada majelis, bahkan kalau lagi haul, semua rumah-rumah sekitar dibuka, benar. Itu berkah. Itu berkah wali. Meninggal udah wafat pun masih memberkahi orang. Nggak percaya juga orang itu dia wali. Masih ada juga aswaja menyesat-nyesatkan abah guru. Itu lucu itu. Allahumma sholli ala sayyidina. Maka saudara-saudariku, nanti yang membatalkan kajian hakikat Ahlus Sunnah ini orang Ahlus Sunnah sendiri. Jangan sedih, jangan takut, jangan bubar, lanjutkan pengajiannya. Karena fa'lam annahu la ilaha illallah, wajib atas engkau mengenal Allah. Jadi fa'lam, ada muridnya, ada guru mursyidnya, ada ilmu yang dikaji, ada kitab yang diwariskan. Lalu apalagi? Ada masa, ada waktu, ada adab yang diterapkan. Sekali jumpa nggak cukup, namanya muhibbin, belum muridin. Jangan murtadin. Allahumma sholli wa sallim barik alaih. Sampai jam berapa ini apa? Udah jam 11 ini. Dikit lagi. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi sirullah itu siapa? Sayyidina Muhammad. Maka salah satu ilmunya Al-Mukarram itu ilmu nuqtah, ilmu titik. Di kamar tempat saya nginap kalau kita tidur begitu, ada titik.
An-Nuqtah. Coba bismillahirrahmanirrahim, titiknya ada di mana aja? Di bawah ba. Satu lagi, ya Ar-Rahim. Betul ya? Bener. Nah, kalau yang ya kita nggak usah bahas dulu. Ilmu ini pun sudah dibuka oleh Imam Al-Jili, judul kitabnya Al-Kahfur Raqim. Al-Kahfur Raqim. Saya ingat saya judulnya begitu, fi syarhi atau fi sirri bismillahirrahmanirrahim. Sudah ada risalah khusus menerangkan ilmu bismillah. Di situ tertulis tentang ilmu titik yang ada di risalahnya, Abah. Yang juga dibahas oleh Syekh Arsyad Al-Bajari, turun kepada mursyid-mursyid hari ini, guru-guru hari ini. Jadi itu bukan buat-buatan, bukan cocokologi, emang cocok. Ya. Emang cocok? Nah. Karena sudah tahu dalilnya, silakan dalami di sini. Ya, silakan didalami. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua apa tadi, Abah? Yang ketiga ya, bismillah nurullah. Bismillah itu nurnya Allah. Karena sudah faham bismillah itu adalah sir Sayyidina Muhammad SAW. Maka Sayyidina Muhammad SAW adalah tajalli, kenyataan dari nama Allah Subhanahu Ta'ala. Coba simak kajian-kajian saya yang lama ya. Wabil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad SAW itu disebut orang yang diberi sifat dan nama dengan nama dan sifat Allah. Salah satu asmaul husna rauf, benar. Apalagi rahim, dan di sini disebut sebagai sifat baginda, nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan ia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mu'minin, terhadap orang beriman memakaikan nama Raufur Rahim. Maka kalau diterjemah Sayyidina Muhammad ismullah, nama Nabi Muhammad itu sendiri adalah nama Allah. Oleh karenanya meminta dengan tawasul kepada Sayyidina Muhammad SAW bagian dari meminta kepada Allah, bukan syirik. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Coba terjemahannya. Ini Ahbul Mustafa pernah nyantri kan? Wa idza, dan apabila sa'alaka, meminta kepada engkau, bukan kepada aku, kata Allah. Jika mereka bertanya kepada engkau, itu terjemahan Kementerian Agama itu atau sejenisnya. Kalau terjemahan ahli hakikat nggak begitu, orang tasawuf terjemahannya nggak begitu. Wa idza salaka ibadi anni, jika para hamba-hambaku meminta akan engkau, anni, pengenalan kedekatan terhadap aku. Memintanya kepada siapa? Engkau itu siapa? Yang Allah tajalikan nur dan asma'nya kepada dirinya, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menyebut bijahi Sayyidina Muhammad, bihaqqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukanlah syirik, itu bagian dari kemakrifatan ahli tauhid. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Jangankan jangankan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Syekh Samman Al-Madani berwasiat ke murid-muridnya, kalau kalian masuk naik kapal, ombak kemudian menerpa, goyang badai, belum ada pesawat dulu, kalau sekarang turbulen di langit sama aja itu, fanadi fanudu, maka panggillah, ya Saman, ya Saman, ya Saman. Sampai sekarang di Ratib Saman dibaca nggak? Dibaca. Saya request kalau tahun depan datang lagi ada Ratib Saman di sini, apa? Karena ilmunya Al-Mukarram, ilmunya Syekh Saman Al-Madani. Maka nama beliau Muhammad Saman Al-Banjari.
Ini request nih ya, siap Habibul Mustafa ya? Kayak dan diundang aja. Kepedean aja ya. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bertanyalah seseorang kepada Imam Syazili, Abul Hasan Syazili, salah satu thariqah yang diamalkan Syekh Samad. Apa pertanyaannya? Ya Sidi, apa itu Al-Ismul A'zam, nama Allah yang agung? Apa jawaban beliau? Di luar perkiraan orang-orang. Ismul A'zam itu Asmaul Aulia, nama-nama kekasih Allah. Karena kekasih Allah ini anak-anak rohani, ayahanda rohani Rasulullah SAW. Maka bertawassul dengan para aulia itu Al-Ismul A'zam. Orang kalau tawassul jarang permintaannya tidak dikasih. Hampir semua diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada hakikatnya dia tawassul itu ketulusan adab dia berguru sehingga dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Masih ragu bertawassul? Masih takut syirik? Yang masih takut syirik berarti tauhidnya nggak beres. Orang bertauhid itu nggak akan pernah syirik. Sekali nur tauhid masuk kepada kalbu, dia tidak akan pernah syirik sampai mati. Itulah makna fa'lam. Maka ilmuilah minimal ilmu yakin. Annahu, bahwasannya dia dengan sifat 20 itu la ilaha illallah. Jadi nanti kalau belajar hakikat la ilaha illallah, muqaddimahnya belajar sifat 20. Annahu bi asma'ihi wa sifatihi, bahwasanya dia dengan nama al-asmaul husnanya dan sifatnya yang wajib kita tahu. Sifat dia banyak. Yang wajib kita tahu 20 wajib, 20 mustahil. Ya, 1 jaiz tambah sifat nabi, ya, jadi 50. Fa'lam annahu, itulah benar orang berkata la ilaha illallah. Silakan buka orang pesantren kitab Imam Sunusi Ummul Barahin, ya, Ummul Barahin, kitab Sanusiyah. Itu puncak kalau di pesantren ngaji tauhid. Saya mengajar itu dari 2006, masih mahasiswa sudah ngajar itu, dan sampai hari ini masih mengajarkan kitab itu. Apa kata Imam Dusuki di ujung, dan Imam pengarang kitabnya Sanusi di ujung kitabnya. Nah, ini penutup saya malam ini juga, bahwa semua yang dia jelaskan tentang nama Allah, sifat Allah, mengenal nama dan sifat, itulah hakikat ma'rifat la ilaha illallah. Berarti kenal nama, kenal sifat. Nama ini banyak, ada yang paling inti. Ada nama yang di depan annahu, ada nama yang di belakang Allah. Fa'lam annahu, hu 1, la ilaha illa Allah 2. Hu nama loh. Maka zikir hu itu bagian dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Zikirnya beliau itu, zikir beliau juga ini. Pak Kiai sama ya? Sama, pasti semua dapat. Cuma mungkin ada yang putus-putus, ada yang berkeseringan, ada yang berkepanjangan. Sejauh mana, sedalam apa mereka mendalaminya, selama itulah mereka merasakannya. Sekuat itu juga nur sampai kepada murid-muridnya. Allahumma shalli wa sallim barik alaih. Maka salah satu ijazah Syekh Datuk Kalampayan, Syekh Arsyad, itu zikir hu. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Lamain di situ. Ya, biasanya buka Maulid pakai itu, lamakan bacanya di situ. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu. Panjangkan itu biar zauknya ada.
biar ada rasa sirnya di situ. Ya, diulang 3 kali. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Coba sama-sama. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Yang kuat. Hasbiyallahu la ilaha illahu. Alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Maka jika dimulai dengan Allah, belakangnya ditutup dengan hu. Jika dimulai dengan hu, ditutup dengan Allah. Hasbi Allah dimulai dengan lafaz Allah, maka ditutup dengan la ilaha illa hu. Ada surah Al-Hasyr, Allahu la ilaha illahu. Ayat kursi juga demikian. Dan ini asrar, ini hati-hati, khususnya ibu-ibu. Kalau buka pakaian, buka jilbab, baca Bismillahirrahmanirrahim. Zikir ini akan membutakan mata jin yang nakal. Tapi kalau santri nakal nggak bisa. Apa bacaannya? Bismillahirrahmanirrahim. Berkalamlah Syekh Muhammad Samman Al-Madani, guruku Said Mustafa Al-Bakri, Qutbul Aqtab di zamannya. Datang kepadanya tidak hanya manusia, tapi muridnya, santrinya juga jin. Salah satunya Raja Jin Ifrit. Apa kata si raja? Wahai Tuan Syekh, aku ambil baiat tarekat ini kepada engkau, dan setelah ini siapapun yang mengamalkan zikir engkau haram diganggu oleh murid dan keturunan-keturunanku. Itu rahasianya udah pada zikir la ilaha illahu. Itu rahasianya. Maka dijamin orang zikir hu tidak pernah stres. Pusing-pusing dikit boleh, sakit-sakit pala urusan dunia sedikit boleh, apalagi kesurupan syaitan, na'udzubillah, pasti jauh. Kecuali nama itu belum tembus ke dalam jantungnya, ke dalam hatinya, pasti kepalanya mau pecah. Semoga majelis ini Allah berkahi. Sahibul Haul Allah angkat derajatnya setiap saat, setiap derajat. Dan penerus-penerus pengemban amanah beliau, muallim-muallim yang ada, yang meneruskan ajaran beliau, zuriat-zuriat beliau, muhibbin-muhibbin beliau, orang-orang yang hadir malam ini, yang mustami' mendengarkan malam ini, Allah angkat derajatnya. Wa rafa'na laka dzikrak. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidil wujud, sayyidina ar-rafi', sayyidina al-marfu', sayyidina Ahmad, sayyidina Muhammad, sayyidina Mahmud, wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Walhamdulillah Rabbil alamin. Salli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lawat dulu ya. Sallu ala Nabi Muhammad. خبري 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 يا نوساي نوساي
Muhammad sallallahu alaihi. Terima kasih kami ucapkan atas ceramah agama dan ilmu yang disampaikan. Semoga apa yang diberikan dapat kami terapkan dan bermanfaat serta akan kami aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Acara selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan dimohon kepada Ayahanda Abuya Dr. Handes Kiai Haji Saifuddin Marjuki SEMPD. Kepada beliau dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah biniyatil qabul wa tamami kulli sulwal ma'mul wa ila hadrati sayyidir rasul dafi'atan li kulli syarjaribatan khair lana wa li walidina wa li abaina wa li ummahatina wa li ajdadina wa li jaddatina wa li ustadina wa li muallimina wa li masyaikhina wa li dawil huquqi alaina wa li jiranina wa li qaryatina wa bil usus Allah wa anna Allah yanzur rahmah wal barakah na'mat الخاصة لروحي سيد محمد عبد الكريم السمان المدني وإلى روح جدنا سمعت بن عبد الله البنجاري وبالخصوص الله لصاحب هذا الحول روسي محمد سمان بن غستي محمد صالح البنجاري وإلى روح حجة فاطمة بنت حج عبد المطلب وإلى روح حجة قمرية بنت حج أنang بدرون وإلى روح حجة أربعينة بنت حج إمران وإلى روح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله ينزل الرحمة والبركة والنعمة الخاصة لروحهم في القبور حتى يوم يبعثون وعلى هذه النية كما نوى عباد الصالحون بسر النبي وآل النبي وبسر سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين. Amin amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin وأنت يا رسول الله خير الوارثين. اللهم أوصل وهدي وبلغ وتقبل ثواب ما قرأناه وما هللناه وما صبنا وما فعلناه من أنواع الخيرات بهذا المجلس بفضلك وجودك وكرمك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة ونقدم ذلك ونهدي إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أصحاب رسول الله أجمعين ثم إلى أرواح تابع وتابع تابع من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين ثم إلى روح العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفية المحققين والأولياء الكون أجمعين ثم إلى روح من جيرة رسول الله خديجة الكبرى وعائشة رضا وفاطمة الزهراء ثم إلى روح سيد علي كرم الله وجهه ثم إلى سيد الحسن والحسين ثم إلى سيدة زينب وسيدة نفيسة ثم إلى من جميع أزواج رسول الله ثم إلى روح سيد علي زين العابدين وأصولهم وفوريهم ثم إلى سيد محمد باقر وأصولهم وفوريهم ثم إلى روح سيد جعفر الصادق وأصولهم وفروعهم ثم إلى سيد علي الأريدي وأصولهم وفروعهم ثم إلى سيد محمد الناقب وأصولهم وفروعهم ثم إلى سيد عيسى الناقب وأصولهم وفروعهم ثم إلى سيد أحمد بن سلمان إلى الله وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح فقيه مقدم محمد علي بعلوي وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح فقيه مقدم ثاني حبيب عبد الرحمن الصغاب وأصولهم وفروعهم ثم إلى حبيب عبد الله بعلوي الحداد وأصولهم وفروعهم ثم إلى روح من جلة رسول الله من المشايخ
المشارق والمغارب من آل سيون وتريم وزنبل وبرير والضربز والزبير ومكلا ثم إلى صاحب العناد العالم علامة أبو بكر بن سالم ثم إلى القطب العنفاس عمر بن عبد الرحمن العطاء وآل بارة ثم إلى رئيس عبد القادر الجيلاني وسلم بوريه ثم إلى السيد عبد الكريم السلمان المدني وسلم بوريه ثم إلى جميع أولياء التسعة من جزيرة جوا وكل الأولياء من كل جزيرة وبالخصوص الله لروح جدنا سماسد بن عبد الله البنجاري وسلم برئيه ثم إلى روح وإلى روح أبنا ثم إلى روح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأستاذنا ومعلمنا ومشايخنا بهذا البلاد بالخصوص الله ليسخنا الخرام العالم علامة حاجي زيني بن عبد الغني وإلى روح صاحب هذا الحول روح الشيخ حاجي محمد سمان بن قسطي محمد صالح البنجاري وإلى روح حجة فاطمة بنت حاجي عبد المطلب وإلى روح حجة قمرية بنت حاجي أنang بدرون ثم إلى روح حجة أربعينة بنت حاجي إمران ثم إلى روح إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وأن الله ينزل الرحمة والبركة والنعمة الخاصة لروحهم في القبور حتى يوم يبعثون اللهم اتقا لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار ونجاة لهم من العذاب القبور ومن عذاب النار اللهم نور قبورهم يا الله بنور القرآن ونور قبورهم يا رحمن بكرامة القرآن ونور قبورهم يا رحيم بمعجزة القرآن واحصر روحهم يا الله يوم القيامة بزمرة النبيين والمرسلين والصديقين والأولياء والصالحين اللهم اجعل آخر كلامنا من انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله بجاه نبينا الكريم وبجاه العلوم والأنوار والأسر والكرامة من جميع الصالحين وبالخصوص الله بجاه العلوم والأنوار والأسر والكرامة من شيخ محمد سمان بن قسطي محمد صالح البنجاري الله بقبول دعائنا بقضاء حاجاتنا وحاجات إخواننا حاجاتنا الدنيا والآخرة يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا ما مضى يا واسع الكرم ربي فانفعنا ببركته واهدنا الحسنى بحرمته وأمتنا بطريقته ومعافاته من الفتن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.